Ini adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Islam dalam beberapa kalimat, dalam beberapa istilah. Di antara istilahnya itu Islam itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguh agama yang hanya diakui oleh Allah hanyalah Islam. Dalam istilah yang lainnya, Islam disebut dalam Al-Quran dengan fitrat Allah, fitrah Allah, sifat yang Allah tanamkan dalam jiwa setiap manusia. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang merupakan fitrah, kesucian manusia yang langsung datang dari Allah. Dalam ayat yang lain disebut dengan sidqat Allah, celupan Allah. Sidqat Allah, wa man ahsanu minallahi sidqan. Celupan Allah yaitu agama Islam, al-Islam. Dan dalam ayat yang lain disebut dengan as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Juga terdapat pada surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad betul-betul menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukilah kami kepada Islam, agama Islam. Mengapa Islam? Karena memang hanya dengan Islam ibadah seseorang diterima oleh Allah. Dan hanya agama Islam satu-satunya agama yang Allah ridhai, agama Allah yang Allah akui. Tidak ada agama selain Islam yang Allah cintai, yang Allah ridhai, yang Allah akui. Sebagaimana ayat tadi, "Inna ad-dina 'indallah al-Islam." Sesungguhnya agama yang satu-satunya diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam, agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang menganut agama selain Islam, maka apapun kebaikannya, apapun amal solehnya tidak akan Allah terima. Dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu sebagai khalifah umat Islam yang kedua, beliau banyak melakukan penaklukan, perluasan wilayah Islam sampai ke negeri Palestina, ya, berhasil mengusir orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel, begitupun orang Romawi dari negeri Palestina pada waktu itu. Dan ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan negeri Palestina, beliau melihat di sebuah gereja ada seorang pendeta yang sudah tua renta sedang beribadah di mihrab, di tempat ibadah di gereja tersebut. Melihat hal tersebut, melihat pendeta tua tadi beribadah di mihrabnya, Umar bin Khattab tiba-tiba menangis Umar bin Khattab, ya. Dan ini sangat mengherankan. Umar bin Khattab secara tabiat wataknya keras, ya, sangat orang yang sangat kuat secara fisik, kuat secara mental, ditakuti oleh musuhnya, disegani oleh kawannya. Namun tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Wahai Umar, apa gerangan? Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Sungguh aku telah melihat seorang pendeta yang tua renta sedang beribadah di mihrabnya
Dan aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ini terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah, "'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Bersusah payah beramal di dunia, namun di akhirat tetap masuk neraka yang membakar. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, kasihan sekali pendeta ini sudah tua renta masih juga beribadah kepada Tuhan selain Allah. Tidak tahu dia akan mati. Kalau dia mati dalam keadaan ini, meskipun dia sudah tua, bersusah payah ibadah, maka ibadahnya tidak bernilai satupun di hadapan Allah. Dan dia masuk dalam api neraka. Begitupun juga dalam Islam merupakan kunci surga. Yang berhak masuk ke dalam surga adalah orang-orang Islam, ya. Adapun orang-orang kafir dan tetap berada di atas kekafirannya, maka dia na'udzubillah min dzalik menjadi penduduk